Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arna Langgene, stambuk A241 20034. Saya merupakan salah satu mahasiswa program studi pendidikan fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi mata kuliah perkembangan peserta didik. Yaitu yang pertama kali saya akan menjelaskan yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. Sedangkan perkembangan adalah pola gerakan atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lifespan, isu-isu perkembangan dan teori-teori perkembangan. Yang pertama itu lifespan. Rentang kehidupan manusia atau yang disebut dengan lifespan development mulai dari usia, kandungan, infansi, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, lansia, serta sampai alam barzah yakni meninggal. Adapun isu-isu perkembangan yaitu yang pertama isu natur dan nurtur, yang kedua yaitu isu kualitatif dan kuantitatif, dan yang ketiga yaitu isu kontinu dan diskontinu. Adapun teori-teori perkembangan ada 5, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif Piaget, yang kedua yaitu teori psikoanalitik Freud, yang ketiga yaitu teori psikoanalitik Erikson, yang keempat yaitu teori perkembangan belajar sosial, dan yang kelima yaitu teori perkembangan perseptual Vygotsky. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan ada 3, yaitu yang pertama, faktor yang berasal dari dalam diri individu, yang kedua yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, dan yang ketiga yaitu faktor-faktor umum. Yang pertama yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bakat atau pembawaan, yang kedua yaitu sifat-sifat keturunan, dan yang ketiga yaitu dorongan dan insting. Kemudian yang kedua yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Yang pertama yaitu ada makanan, yang kedua iklim, yang ketiga kebudayaan, yang keempat ekonomi, dan yang kelima kedudukan anak dalam lingkungan keluarga. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor umum. Yang pertama ada inteligensi, yang kedua yaitu jenis kelamin, yang ketiga yaitu kelenjar gondok, yang keempat yaitu kesehatan, dan yang kelima ras. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan ada 10, yaitu yang pertama, prinsip perkembangan yang pertama yaitu perkembangan melibatkan perubahan. Yang kedua yaitu perkembangan awal lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Yang ketiga yaitu perkembangan merupakan hasil proses dari kematangan dan belajar. Yang keempat yaitu pola perkembangan dapat diramalkan. Yang kelima yaitu pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Yang keenam yaitu terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Yang ketujuh yaitu periode pola perkembangan. Yang kedelapan yaitu pada setiap periode perkembangan terdapat harapan sosial. Yang kesembilan yaitu setiap bidang perkembangan mengandung bahaya potensial. Yang ke-10 yaitu kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek perkembangan. Aspek-aspek perkembangan ini ada 7, yaitu yang pertama aspek perkembangan kognitif, yang kedua yaitu aspek perkembangan fisik, yang ketiga yaitu aspek perkembangan psikomotorik, yang keempat yaitu aspek perkembangan moral, yang kelima yaitu aspek perkembangan emosional, yang keenam yaitu aspek perkembangan sosial, dan yang ketujuh yaitu aspek perkembangan bahasa. Itulah tadi penjelasan singkat saya mengenai materi-materi perkembangan peserta didik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.